Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan anak-anak. Di sini saya ada tugas dari dosen untuk membuat video. Jadi di sini kita akan belajar tentang kurban. Ada yang tahu kurban? Oh, sebelum lanjut ke materi, kita perkenalan dulu. Siapa namanya? Razki. Kan? Razki ini? Giras ini? Bundang ini? Siapa? Desro ini? Fadli ini? Zaki. Rifki. Rozi ini? Fardan. Fatur. Oh, baik. Jadi di kelas ini ada 10 orang semuanya. Siap. Di sini kita akan belajar tentang kurban. Sebelumnya sudah tahu saya? Belum. Baik. Di sini saya akan perkenalkan diri. Saya Nurdin dari Prodi PAI dari Institut Nahdlatul Ulama Ciamis. Insyaallah di sini saya akan sedikit membagi ilmu tentang kurban ya. Kurban. Ada yang tahu tentang kurban? Apa itu kurban? Hah? Tidak yang tahu? Kurban apa kurban? Ada yang tahu bahasa Arabnya apa? Kurban itu dari bahasa Arab tadi. Yang artinya adalah dekat. Apa dekat? Bahasa Arabnya dekat. Koribun ya, koroba ya, dekat. Kurban itu berasal dari bahasa Arab, itu artinya dekat. Jadi kurban itu secara apa namanya istilahnya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan. Ya. Baik, ada yang tahu hewan kurban apa aja biasanya? Sapi, kambing, apalagi yang di Arab biasanya apa? Ya, baik. Ada yang tahu unta itu untuk berapa orang? 7 orang. Baik, jika harga unta itu 21 juta misal, berarti per orangnya berapa? 3 juta. 3 juta, benar ya. Kalau sapi berapa orang? Sama tuh 7 orang. Ya. Untuk unta, sapi 7 orang. Ada lagi apa? Kambing, domba ya. Berapa orang? Berapa orang itu? 1 orang. Baik. Kita lihat ya. Ada yang tahu dari Al-Qur'annya apa? Kurban itu? Nah, kita lihat di sini ya. Kurban. Ini sudah canggih ya, pakai digital. Kurban, R-nya ada yang tahu kisah siapa yang disebut? Nabi Ibrahim. Kita lihat kisahnya dulu tentang Nabi siapa? Ibrahim. Siapa yang disebut? Ismail, putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan. Ini berapa istri? 2. Dua. Siapa yang pertama? Sarah.
dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha menentangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu menentukan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, Coba saja kalau seandainya Nabi Ismail terjadi disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim, pasti laki-laki bakal tidak ada, laki bakal tidak ada nanti kalau seumpamanya nanti Nabi Ismail dulunya Nabi Ismail disembelih, kita pasti enggak ada. Tapi Allah mengutus malaikat untuk menggantinya dengan kambing. Ya. Kita lanjut. Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat Muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah ya. Oke. Tadi ada yang tahu siapa nama istrinya Nabi Ibrahim? Sama? Ada. Ya. Baik. Berarti setelah ini kalian sudah paham ya. Apa itu kurban tadi? Kurban itu dengan kurban ya. Baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kurban. Untuk selanjutnya nanti kita belajar di lain waktu lagi ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semuanya sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti juga pertemuan kita selanjutnya bisa sehat, pada sehat ya. Amin ya Allah. Amin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Akhir kalam